muliakan. Bahkan kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur dan kagum kami. Namun hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu, sebab kami menyadari firman-Mu yang sanggup menolong kami, firman-Mu yang sanggup membaharui kami, firman-Mu yang sanggup menciptakan hidup kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari mengalami tanda pembaharuan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya menolong kami untuk kami dapat menangkap firman-Mu dengan baik. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah, saudaraku, sehingga kita boleh terpelihara sampai hari ini. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kita persembahkan bagi Yesus Kepala, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita selalu dilimpahi dengan firman-Nya, pengajarannya, saudaraku, yang menjadi kebutuhan kita. Kita diberikan firman Tuhan dari kitab Wahyu yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu ini. Ya saudara, di mana kitab Wahyu ini ya secara khusus dari pasal yang keempat sampai kepada pasal 22, sebagaimana yang sudah berulang-ulang saya sampaikan, ini berbicara tentang segala peristiwa baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terus berkelanjutan, saudaraku, akan terjadi sampai nanti kepada kerajaan 1000 tahun damai di bumi dan juga sampai kepada kekekalan. Namun kita masih mempelajari ya kitab Wahyu dari pasal yang ke-7, ya saudara. Ya, kita sudah perhatikan pada minggu yang lalu, ya kita memasuki pasal yang ke-7, dan malam ini juga kita masih mengikuti dari pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-6 itu adalah pembukaan meterai, dari meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6. Meterai ini adalah ya penghukuman Tuhan. Iya saudaraku, dan saya sudah terangkan baik dari pembukaan meterai yang pertama sampai kepada meterai yang ke-6. Pembukaan meterai yang ke-6 di mana penghukuman Tuhan, ya saudaraku, di mana melibatkan alam. Tuhan menghukum alam ataupun ya bumi dan laut, merusakkan alam. Iya saudara. Tetapi ketika meterai yang ke-6 ini dibuka, ya maka terjadilah kerusakan pada alam. Saya sudah terangkan ini, bagaimana langit maupun juga matahari, bulan, dan bintang, gempa bumi yang dahsyat. Ya saudaraku, bahkan juga kalau kita memperhatikan bagaimana rusaknya ya alam ini, ataupun langit dikatakan digulung bagaikan kitab yang digulung. Ya saudara yang terkasih, ya sampai kita melihat bulan menjadi gelap, bahkan matahari menjadi merah bagaikan darah, serta bintang-bintang berjatuhan berguguran. Ya, gunung dan pulau-pulau pun hilang lenyap. Tetapi sebelum semuanya ini hancur, maka Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-7, jangan dulu rusakkan ya tumbuh-tumbuhan maupun bumi dan laut,
sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ya, lalu pada minggu yang lalu kita sudah melihat Wahyu pasal yang ke-7 ini berbicara tentang kemurahan Tuhan. Ya, jadi di dalam kemarahan Tuhan, dalam murkanya, Tuhan masih mengingat perjanjiannya, baik kepada bangsa Israel maupun juga kepada semua manusia. Dalam kemarahannya, dalam murkanya, Allah masih menunjukkan kemurahannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia dalam kemarahan, dalam murkanya, yang ada dalam pikirannya hanya membalas dendam, merusak, menghancurkan. Tetapi Allah dalam murkanya masih mengingat. Oleh sebab itu, Wahyu pasal yang ke-7 ini terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, ayat 1 sampai kepada ayat 8, di mana di situ adalah orang Israel atau bangsa Israel secara jasmani itu dimateraikan, berjumlah 144.000 dan 12.000 tiap-tiap suku. Ya, saudaraku, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, nah, di mana Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada bangsa Israel dengan memateraikan mereka untuk beroleh keselamatan supaya mereka luput ya dari aniaya besar. Lalu ayat yang ke-9 sampai kepada ayat 17, di situ yang dimateraikan dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Ini adalah orang-orang yang luput ya ataupun keluar dari kesusahan besar. Orang-orang yang diselamatkan tetapi dengan harga yang mahal, yaitu mereka harus menjadi martir. Ya, harus menjadi martir. Saudaraku, saya masih kutip Wahyu pasal 7 dari ayat yang ketiga sampai kepada ayat 4 intinya. Tetapi kita boleh membaca dari ayat 1 sampai kepada ayat 4. Saya mau menyampaikan soal meterai. Ya, di mana Tuhan memateraikan milik kepunyaannya. Dibacakan dari ayat pertama. Iya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, iya, dan mereka menahan keempat angin bumi, terus supaya jangan ada angin bertiup di darat, iya, atau di laut, atau di pohon-pohon. Iya, terus. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Terus. Dia membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Iya, terus. Iya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Iya, terus. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, iya, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Berapa jumlahnya? 144.000. Dan mereka ini dikatakan semua suku keturunan Israel. Iya, dimeteraikan. Lalu nanti ayat 9 sampai kepada ayat 17 itu dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa yang dimeteraikan. Juga tidak terhitung jumlahnya, tetapi mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Saya mau menyampaikan, menekankan soal meterai. Mereka dimateraikan supaya mereka luput dari aniaya besar. Aniaya besar itu berbicara tentang masa 3,5 tahun kekuasaan antikristus di bumi ini. Ya, saudaraku, ya, orang-orang yang dimateraikan ini akan luput dari aniaya besar. Orang-orang yang dimateraikan ini seperti suku Israel yang 144.000 ini, saya singgung pada minggu yang lalu, mereka disebutkan sebagai buah sulung. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-14 dari ayat 1 sampai kepada ayat 5. Mereka disebutkan sebagai buah sulung. Itu ya? Iya.
Atau boleh dibacakan kembali dulu. Wahyu 14 ayat yang pertama. Iya. Dan aku melihat, Iya, terus. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Terus. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Iya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya, berapa banyaknya? 144.000. Ya, itu tadi dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Itu adalah keseluruhan suku Israel yang termatrai. Ya, mereka ini juga disebutkan sebagai buah sulung. Lompat saja ayat 5. Ayat 5. Ayat yang keempat. Ayat 4 ya, coba. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Terus. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus. Mereka ditebus dari antara manusia. Ya. Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak Ya. domba itu. Mereka ditebus. Mereka ditebus tentu karena percaya. Amin. Ya, karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi 144.000 ini dari orang Israel ini disebut sebagai korban-korban sulung atau buah sulung. Iya, lalu nanti ada buah susulan. Ada orang-orang yang diselamatkan, tetapi bukan lagi karena iman mereka, saudaraku, bukan karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi mereka memang nanti mempertahankan imannya itu, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu dengan martir. Ya, menjadi martir. Ya, tetapi yang saya mau kutip dari sini, 144.000 ini adalah buah sulung. Ya, yang sulung ini yang akan luput. Sedangkan gereja yang luput dari aniaya besar, dari kerajaan atau zaman antikristus, kekuasaan antikristus, itu disebutkan jemaat anak-anak sulung. Ya, ini perlu dibedakan. Ya, kalau di luar Israel, orang-orang yang diselamatkan di luar Israel atau yang sering disebutkan dengan gereja, ya, yang akan selamat, yang luput, ya, dari zaman antikristus, itu disebutkan sebagai anak-anak sulung atau jemaat sulung. Itu Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Sedangkan Israel itu disebut sebagai buah sulung. Ya, mari Ibrani dulu sebentar. Ibrani 12 ayat 22. Demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi, terus, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia, ya, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung. Ya, jemaat anak-anak sulung. Ya, terus yang namanya terdaftar di sorga, terus, dan kepada Allah, ya, yang menghakimi semua orang, ya, dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, ya, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, terus, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Iya, iya. Jadi gereja yang diselamatkan, yang luput dari zaman antikristus, dari kekuasaan antikristus, itu disebutkan sebagai jemaat sulung atau anak-anak sulung. Sedangkan Israel yang luput, ya, dari kekuasaan antikristus atau 3,5 tahun itu disebutkan sebagai buah sulung. Oleh sebab itu, kalau kita mau lolos, kalau kita mau luput dari aniaya besar, maka kita harus menjadi yang sulung. Ya, harus menjadi yang sulung. Tentu kita tidak akan menjadi buah sulung karena kita bukan orang Israel.
Tetapi kita harus menjadi jemaat anak-anak sulung. Haleluya. Ya, jangan sampai menjadi jemaat susulan. Ya, kalau jemaat susulan nanti bisa memang selamat, tetapi harga harus dibayar. Ya, saudaraku, dengan nyawa menjadi martir. Ya, menjadi martir. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana aniaya yang sangat mengerikan pada zaman Antikristus. Karena Alkitab sudah mencatat, ya seperti penganiayaan, siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, masa itu adalah masa yang sangat mengerikan. Ya, tetapi supaya kita jangan masuk kepada masa itu, kita harus menjadi yang sulung. Ya, harus menjadi yang sulung. Sebab yang sulung ini akan dimeteraikan. Ya, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saya sudah pernah menerangkan masa aniaya itu ada 7 tahun. 3,5 tahun itu permulaan. Sedangkan 3,5 tahun itu masa yang sangat sukar. Itu yang disebut dengan zaman Antikristus. Boleh ditampilkan sebentar gambarnya dulu? Iya. Haleluya. Iya. Menurut nubuatan Daniel, 1 minggu ataupun sama dengan 7 tahun, atau juga disebutkan dengan 7 masa. Ya, masa kesukaran atau permulaan kesukaran itu 3,5 tahun. Sedangkan kesukaran besar, masa kesukaran besar itu 3,5 tahun. Di sini Antikristus mulai selama 3,5 tahun. Tetapi keseluruhan masa kesukaran ini adalah 7 tahun. Dan ingat, ini setelah terjadinya nanti hujan akhir. Hal ini pernah terjadi sebagai gambaran nubuatan pada zaman Israel ada sudah di Mesir. Ya, bahkan sebelum mereka ke Mesir, ya, hal itu pernah terjadi ketika Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. 7 tahun masa kelimpahan. Saya percaya saudara tahu cerita itu. Amin. Ya, 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, maka terjadilah 7 tahun masa kelaparan, masa sulit. Masa kelimpahan itu menggambarkan masa hujan akhir. Di mana masa hujan akhir pada zaman akhir ini, gereja akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan firman, ya, kelimpahan Roh Kudus, kelimpahan kuasa mujizat akan terjadi untuk melengkapi, mempersiapkan gereja supaya gereja betul-betul siap nanti menghadapi masa kesukaran itu, permulaan ini. Ya, supaya gereja betul-betul siap. Ya, tetapi setelah masa kelimpahan itu terjadilah 7 tahun masa kesukaran. Ya, 3,5 tahun itu kesukaran kecil, masih permulaan. Iya, tetapi 3,5 tahun kemudian itu masa sulit. Masa-masa betul-betul pergumulan. Ya, dan saya tadi sudah menyampaikan, ya, zaman akhir ini juga akan terjadi 7 tahun masa kesukaran ini. 3,5 tahun itu masih permulaan. Tetapi 3,5 tahun kemudian itu masa kesukaran besar, di mana Antikristus akan berkuasa sepenuhnya. Tetapi sebelum zaman Antikristus ini berkuasa, gereja sudah diangkat. Maka gereja yang sudah diangkat tidak perlu takut tentunya terhadap materai Antikristus 666 itu, tidak perlu takut.
Ya, maka saudara nggak perlu takut dengan angka 666. Karena sebelum itu terjadi gereja sudah terangkat. Haleluya. Kecuali tertinggal. Kecuali tidak menjadi anak sulung ataupun tidak menjadi jemaat sulung. Ya, tetapi jemaat sulung, ya, dan buah sulung dari Israel itu sudah diangkat dulu. Maka kita tidak perlu takut akan hal itu. Ya, itu nanti akan dipaksakan pada zaman antikristus ini kepada orang-orang yang tertinggal, yang bukan sulung, tetapi nanti yang menjadi susulan. Ya, mereka dianiaya, ya, sampai mereka menyangkal Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau mereka tetap mempertahankan Yesus adalah Tuhan, mereka harus mengorbankan nyawanya, mereka harus rela disiksa, mereka harus betul-betul diselamatkan itu karena harga nyawa yang harus mereka serahkan. Ya, tetapi aniaya itu sangat mengerikan, sebagaimana saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ya, maka kalau sekarang ini mungkin saudara ya sering melihat postingan, ya, atau dengar-dengar khotbah dari yang lain soal angka 66, ini sudah muncul, ini sudah begini, ini sudah begini. Saudara nggak perlu takut. Ya, jangan cemas dengan hal itu. Ya, saudaraku, itu tidak akan menimpa gereja Tuhan, sebab gereja Tuhan yang disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung maupun juga buah sulung 144.000 dari kalangan orang Israel sudah diangkat. Kecuali seperti saya katakan tadi, kita tertinggal, tidak menjadi yang sulung. Ya, kita bisa diselamatkan nanti, tetapi harus menjadi martir. Kalau kita Wahyu mengingatkan, oleh sebab itu yang penting di situ adalah iman dan ketabahan orang-orang kudus. Ya, tetapi saya tidak mempersiapkan saudara untuk masuk ke situ. Ya, saya berdoa, saya bergumul, saya berjuang, berusaha menyampaikan firman ini supaya kita betul-betul mempersiapkan diri lolos dari zaman itu. Haleluya. Ya, supaya kita menjadi jemaat anak-anak sulung. Nah, kembali, yang sulung itu dimeterai. Ya, firman Tuhan berkata, jangan rusakkan dulu tumbuh-tumbuhan, jangan rusakkan bumi dan laut sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Maka yang sulung itu dimateraikan. Dengan apa materainya? Dengan Roh Kudus. Apa materainya? Roh Kudus. Iya. Efesus pasal 4 ayat 30, materainya adalah Roh Kudus. Iya. Efesus pasalnya yang pertama dulu, coba pasal yang pertama, Efesus pasal 1 dari ayatnya yang ke-13 sampai 14, baru nanti kita akan melihat pasal 4 ayat 30. Pasal 1 dulu. Di dalam Dia kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatan. Terus di dalam Dia, ya, kamu juga terus. Ketika kamu percaya, iya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Iya, jadi di dalam Yesus, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa? Apakah dari kalangan suku-suku Israel yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Maka di dalam Dia, di dalam Yesus, kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, kita dimeteraikan. Ya, tanda materai ini adalah sebagai tanda milik. Jadi kalau di dalam kita ada Roh Kudus sebagai tanda materai, Roh Kudus itu yang pertama-tama jaminan. Jaminan terhadap apa? Jaminan bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pewaris kerajaan sorga. Kita pemilik sorga. Baru yang kedua, kita dimateraikan sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan.
Milik Tuhan itu akan Tuhan lindungi. Sama seperti kita. Setiap milik kepunyaan kita akan kita lindungi. Istri adalah milik kita, kita akan lindungi. Anak-anak adalah milik kita, kita akan lindungi. Harta yang kita punya akan kita lindungi. Karena ada tanda meterai. Ya, tanda kepemilikan. Kalau di bumi ini, ya sudah, biasanya benda milik itu ada tandanya. Ya, contohnya seperti apakah rumah, apakah tanah, biasanya itu ada sertifikatnya sebagai tanda kepemilikan, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, sebab itu adalah milik kepunyaan kita, ada meterainya. Hal yang sama, Tuhan memateraikan kita sebagai milik kepunyaannya, yaitu dengan tanda Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, menunjukkan bahwasanya kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, surga mulia. Coba lanjutkan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita terus sampai kita memperoleh seluruhnya. Iya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Iya, berkat dari penebusan itu. Apa itu? Surga mulia. Bahkan dilanjutkan begini. Mana ayat tadi? Ayat 14 sekali lagi. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Terus sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya. Yaitu penebusan yang menjadikan perhatikan, kita milik Allah. Yang menjadikan kita milik Allah. Iya. Jadi kita dimateraikan menjadikan kita ini sebagai milik Allah. Ya. Kalau sudah menjadi milik Allah, kita tidak perlu takut dengan antikristus. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, kita tidak perlu takut terhadap kesukaran yang besar. Ya. Yesaya pasal 43 ayat pertama, Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Kamu adalah milikku, kepunyaanku. Jangan takut. Ya, sebab Tuhan memberikan jaminan. Ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, ya, yang menciptakan engkau hai Yakub, terus, yang membentuk engkau hai Israel. Ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Engkau dengan namamu. Ya. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini milikku, kata Tuhan. Iya. Jadi dimateraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut dengan segala sesuatu yang akan terjadi, sebab Tuhan menjamin keselamatan kita, Tuhan menjamin hidup kita. Ya, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan. Ya, kalau ada tanda itu, tanda meterai itu, maka penghukuman itu tadi, siksaan itu, aniaya itu, ya, tidak akan bisa menyentuh kita. Dalam penglihatan Nabi Yesekiel, dalam Yesekiel pasal yang ke-9, ya, tentang akan munculnya penghukuman yang akan memukul semua manusia tanpa belas kasihan. Ini sebenarnya menunjukkan kepada masa aniaya besar itu. Tetapi Tuhan berkata begini dalam penglihatan Nabi Yesekiel, setiap orang yang memiliki tanda T di dahinya jangan dipukul, jangan disiksa. Tanda T yang dimaksudkan di situ menunjukkan meterai.
Orang-orang yang memiliki tanda meterai yang dari Allah tidak akan masuk dalam penghukuman itu, tidak akan masuk dalam aniaya besar. Yeskiel pasal 9 dari ayat 4 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Firman Tuhan kepadanya, Iya. berjalanlah dari tengah-tengah kota, Terus. yaitu Yerusalem, Yerusalem. dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, Iya. karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Apa yang ditulis? Huruf T. Ya, huruf T. Sebenarnya ini menunjukkan kepada salib. Ya, salib. Tuliskan itu pada orang-orang yang berkeluh kesah karena, ya. Ingat karenanya. Jangan hanya tuliskan huruf T atau meteraikan, ya, kepada orang-orang yang berkeluh kesah. Jangan berhenti sampai di situ. Ya, ada alasan keluh kesahnya. Bukan berkeluh kesah karena nasib, bukan berkeluh kesah karena nggak punya uang. Itu beda. Ya, tetapi mereka berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana, di daerahnya, di lingkungannya. Ini menunjukkan kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang berkeluh kesah melihat kejahatan-kejahatan orang di sekelilingnya. Hal ini pernah terjadi dialami oleh Lot pada zamannya. Ya, Lot itu juga berkeluh kesah pada zamannya ketika orang-orang pada zaman itu hidup dalam dosa. Sehingga hidupnya yang benar itu tersiksa. Sama halnya dengan kita. Kalau kita belajar hidup benar, kita belajar hidup kudus, kita belajar hidup rohani, sementara di sekeliling kita adalah orang-orang yang tidak benar. Di sekeliling kita banyak penipu, di sekeliling kita banyak orang yang hidup cemar, hidup najis, hidup semaunya, hidup dalam dosa. Kita yang hidup benar, kita merasa tersiksa. Ya. Setiap apa yang kita perkatakan seakan-akan salah. Ya. Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang cemar. Di tengah-tengah orang yang hidup di dalam dosa. Sehingga jiwa kita yang benar, hidup kita yang kudus, kita yang berjuang untuk hidup secara rohani, kita tersiksa. Kita mau mengikuti cara hidupnya, kita sudah tahu kebenaran. Kita mempertahankan hidup yang rohani, kita tersiksa. Ada kalanya kita diejek, ada kalanya kita direndahkan, ada kalanya kita dibilang sok rohani, sok kudus, sok benar, ya, hanya kita penduduk sorga dan lain sebagainya. Jiwa kita yang benar itu tersiksa. Padahal kalau kita ikuti cara hidupnya, kita sudah tahu kebenaran. Kita tahu waktunya Tuhan. Ya, kita tahu kondisi keadaan zaman akhir ini. Ya. Maka kita berkeluh kesah. Jiwa kita tersiksa sebab perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan di sekeliling kita. Tetapi kita yang sudah menerima tanda meterai, itulah Roh Kudus yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan, menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya. Ini sebagai tanda kita ini milik Tuhan yang akan diluputkan dari aniaya besar, pukulan-pukulan, siksaan, ataupun penghukuman-penghukuman Tuhan. Ya, maka dilanjutkan ayat 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ya, ikutilah dia dari belakang terus, dari kota itu, terus, dan pukullah sampai mati terus. Janganlah merasa salah, Ya. dan jangan kenal Ya. kasihan. Dikatakan pukul. Ya. Maka nanti antikristus
tidak memiliki belas kasihan. Ya. Baik dalam menyiksa sampai kepada membunuh. Sehingga orang-orang yang tetap mempertahankan imannya akan sampai martir. Tetapi sebelum mereka martir, mereka disiksa dulu. Dengan siksaan yang begitu dahsyat. Tanpa belas kasihan. Terus ayat 6. Orang-orang tua, Iya. teruna-teruna dan darah-darah, Iya. anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, Iya. bunuh dan musnahkan. Bunuh dan musnahkan. Jadi tidak ada pengecualian. Ya. Tidak ada nanti istilah berkata, oh ini kan perempuan, oh ini kan anak-anak. Ya, jangan menjadi genosid. Waduh, tak bisa, zaman antikristus itu tidak laku. Ya. Sebab semua itu seizin Tuhan. Penuh semua. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, teruna, bahkan anak-anak, bantai. Tanpa belas kasihan. Alkitab sudah menubuatkannya. Tetapi katanya, terus, Tetapi semua orang yang ditandai dengan membunuh itu, ya, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudus. iya. Tetapi yang memiliki tanda T, huruf T, metrai itu, jangan singgung. Tuhan buat pengecualian untuk orang-orang yang dimetrai. Siapa mereka yang dimetrai? Yang sulung. Ya, baik dari kalangan gereja yang disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung, maupun juga dari kalangan orang Israel, yaitu buah sulung, ini tidak boleh disinggung. Ya, ini dilindungi. Maka sebelum nanti pukulan-pukulan itu datang, sebelum nanti kekuasaan antikristus selama 3,5 tahun, yang sulung ini sudah diangkat. Maka tidak perlu takut terhadap antikristus, terhadap tanda yang akan disodorkannya. Ya sudah, selama kita berjuang mempertahankan iman kita sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Ya, maka kita harus memastikan dalam diri kita ada tanda meterai. Apa meterainya? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Ya, saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk menerima Roh Kudus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kamu, katanya. Kembali kepada kitab Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Iya. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Iya, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Kalau Roh Kudus sudah memenuhkan kita, dalam ibadah raya saya sampaikan tahapan-tahapan kita mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, dimulai daripada kita dibaptiskan dengan Roh Kudus. Saya sudah terangkan ini dalam ibadah raya. Dan biasanya tanda awal seseorang itu dibaptiskan dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh. Dibaptiskan dengan Roh Kudus itu hanya sekali dalam hidup kita. Tetapi penuh dengan Roh Kudus harus terus menerus. Iya, harus terus menerus. Kita harus terus menerus dalam kepenuhan Roh Kudus supaya kita terbentuk dalam karakter ataupun dalam buah-buah Roh Kudus. Sehingga nanti tumbuhlah buah-buah Roh Kudus atau karakter kita mengalami tanda keubahan, tanda pembaharuan. Ya, sehingga ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri. Ya, hidup yang terbentuk. Ya sudah, di samping itu dalam pelayanan Roh Kudus itu akan mengurapi kita.
memberikan kita kemampuan, kesanggupan, memberikan kita hikmat ya di dalam melakukan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, ini tahapan-tahapan daripada hidup kita dalam karya cipta Roh Kudus. Saya tidak perlu menerangkan sampai ke sana lagi, tetapi yang saya mau kutip di sini Efesus pasal 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan atau menjelang hari kedatangan Tuhan kembali. Kita sudah dimateraikan sebagai milik kepunyaannya. Kita sudah dibaptis, kita sudah dipenuhkan, kita sudah diurapi. Maka jangan dukakan Roh Kudus dengan cara bagaimana? Kembali hidup dalam dosa, bertabiatkan dosa. Ya. Maka dikatakan dalam ayat 31, segala kepahitan, ya, kegeraman, terus, kemarahan, terus, pertikaian dan fitnah, ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. ya. Demikian pula segala Nah, bagaimana cara mendukakan Roh Kudus? Dengan cara hidup kembali dalam dosa, bertabiatkan dosa. Ya, kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik kepunyaannya, hendaklah kita hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Iya. Ya, kitab Timotius mencatat demikian. Ya, bahwasanya ya, kita yang sudah dimateraikan itu disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan, dasarnya itu kuat teguh. Apa dasarnya? Yang pertama-tama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu dari pihak Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Baru yang kedua, ya, orang yang menyebutkan nama Tuhan, orang yang menyebutkan sebagai milik kepunyaan Tuhan, orang yang menyebutkan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu dari pihak kita. Jadi orang-orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus itu dari pihak Tuhan, Tuhan mengakuinya sebagai milik kepunyaannya. Sementara dari pihak kita, ya, yang mengaku sebagai milik kepunyaan Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Bisa ditangkap? Haleluya. Iya. Jadi orang-orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus jangan mendukakan Roh Kudus lagi dengan cara hidup dalam dosa, kembali bertabiatkan dosa, ya, melibatkan diri, mencemplungkan diri kepada kubangan dosa. Itu sama dengan mendukakan Roh Kudus ketika kita mengikuti tabiat kita. Ya, dari sana meningkat lagi. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19 mencatat, jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Jangan mendukakan roh, jangan memadamkan roh. Ya, bagaimana cara memadamkan roh? Dengan cara kita meninggalkan pelayanan. Malas melayani. Ya. Orang yang tidak mau melayani Tuhan, orang yang tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan, itu sama dengan memadamkan roh. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Ya, ada mungkin karunianya berkhotbah, mengajar, ada. Ada mungkin karunianya ya memenangkan jiwa-jiwa, ada. Mungkin berkhotbah dia nggak hebat, bernyanyi nggak tahu, main musik apalagi, tetapi dia bisa pendekatan kepada jiwa-jiwa, bisa membawa jiwa-jiwa kepada, ada karunia begitu. Ada karunianya mungkin pemuji penyembah, ada. Ada karunianya mungkin bisa mengayomi anak-anak, bisa membawa anak-anak kepada Tuhan, bisa pendekatan kepada anak-anak, ada. Ya, ada orang tidak mengerti bagaimana pendekatan dengan anak-anak sekolah minggu. Mukanya saja ngeri, seram. Anak-anak pun takut. Setiap anak-anak melihat mukanya, nangis anak-anak. Setiap melihatnya, nangis. Kenapa? Om itu, om itu, om itu. Pokoknya setiap melihat om itu, nangis. Ya, memang gak di situ karunianya. Karena anak-anak pun dihakiminya.
Ya, tetapi ada karunia bisa mengayomi anak-anak. Ya, itu karunia. Ada karunia bisa menangani peralatan-peralatan ini. Ya, ada karunia di media. Ya, sudah. Ya, sehingga mungkin bisa menampilkan, menunjukkan, bahkan juga melayani melalui media. Ada. Ya, ada mungkin karunia menata rumah Tuhan. Ada. Ada mungkin karunia mengurus, ya sudah, segala sesuatu atau fasilitas untuk rumah Tuhan, untuk rumah ibadah, legalitas, surat-surat dan lain sebagainya. Ada. Itu karunia. Ya. Kan gak semua orang bisa mengurus surat-surat toh. Ada orang berhadapan dengan Pak RT aja pun udah gemetaran. Ya, belum dengan yang lain. Ya, mungkin berkata-kata tidak pintar, tetapi mungkin di bidang lain dia bisa. Ya. Kalau seperti mengurus peralatan begini, memperbaiki, ya saudaraku, menata, ya di sini kan nggak perlu bicara, yang perlu kerja dan mengerti kan begitu. Ya, kalau ini mikrofon ini bunyi-bunyi, krek, dia tahu solusinya. Ada mungkin yang lain nggak tahu solusinya. Kenapa? Nggak tahu. Ya, mikrofon yang bunyi-bunyi krek, yang diperiksa sopa kan salah. Ya. Nah, saudara yang terkasih, pahami karunia saudara, kembangkan, lakukan. Supaya jangan sampai roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita menjadi padam. Kalau saudara hanya menjadi jemaat yang datang duduk diam, rohmu akan padam. Ketika kita ada di dalamnya, ketika kita terlibat di dalamnya, itu yang membuat kita menyala-nyala. Iya. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu, ketika kita ada di pusat api itu, yaitu pusat apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita akan menyala-nyala. Ya. Ketika saudara dalam pelayanan, saudara melibatkan diri dalam melayani, roh saudara melayani itu akan menyala-nyala. Kalau saudara ikut di bangunan, mengerjakan bangunan, ya, maka roh saudara membangun itu menyala. Kerinduan, keinginan, ya, bahkan juga hikmat saudara, pikiran saudara itu akan terbuka. Dan saudara akan menyala-nyala, saudara akan bersemangat. Mana lagi yang mau kami kerjakan, mana lagi yang akan kami lakukan. Itu akan menyala, karena saudara melibatkan diri. Tetapi ketika saudara tidak melibatkan diri, roh saudara tidak menyala di situ. Ya. Kalau saudara melibatkan diri sebagai singer, sebagai penyanyi, maka roh saudara akan menyala-nyala dalam bernyanyi. Kalau saudara melibatkan diri untuk menjadi pemain musik, maka roh saudara bermain musik akan menyala-nyala. Karena saudara melibatkan diri. Tetapi tentu perlu tetap konsisten, tidak musiman begitu. Iya. Nah, ini beda, saudara. Maka perlu konsisten, ketekunan. Jangan musiman. Ya, orang kalau musiman tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah berhasil. Ya, ini kalau yang namanya musiman. Ya, musiman artinya begini, saudara. Ya, orang kalau lagi musim rame mau jadi singer, dia mau jadi singer. Ya, sama seperti jemaat-jemaat yang anak-anaknya rindu ya untuk jadi pemain musik. Ketika ada nanti yang dikader di sini bermain musik, ya kita pun semangat, kita bawa anak-anak kita. Ya. Tetapi ketika yang pertama itu nanti mundur, dia nggak mau lagi, ya anak kita juga mundur. Itu musiman. Melayani tidak musiman. Melayani itu harus konsisten. Karena Tuhan taruh rohnya dalam kita. Amin. Dan ketika kita terus terlibat dalam melayani, maka roh kita menyala. Janganlah kerajinanmu kendor, supaya rohmu menyala. Kan begitu kan? Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Tetapi ingat,
Kalimat awalnya, janganlah kerajinanmu kendor. Ingat itu kitab Roma itu. Jangan kerajinanmu kendor, tetapi rohmu hendaklah menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bagaimana supaya menyala-nyala tidak padam rohnya? Layani Tuhan. Jangan malas melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu harus konsisten. Ada masalah atau tidak ada masalahmu, tetap melayani Tuhan. Amin. Sehat atau kurang sehat, tetap layani Tuhan. Supaya rohmu menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, maka tubuhmu akan kuat menjadi sehat. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi, jangan dukakan dengan cara hidup kembali dalam dosa. Yang kedua, jangan padamkan dengan cara malas melayani, malas melibatkan diri, tidak konsisten melayani sehingga rohnya padam. Baru yang ketiga, jangan menghujat Roh Kudus. Matius pasal 12 mencatat, menghujat anak manusia masih ada pengampunan. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, itu tidak ada pengampunan. Menghujat itu sama dengan perlawanan, melawan langsung kepada Roh Kudus. Matius pasal 12. Demikian ayat yang ke-31. Iya. Sebab itu aku berkata kepadamu, Iya. segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, Iya. tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Iya, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Iya. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Itu mengadakan perlawanan terhadap Roh Kudus. Pemberontakan terhadap Roh Kudus. Ya, kalau tadi mendukakan Roh Kudus itu karena kita tidak menyangkal diri. Kita senang dengan Roh Kudus, kita suka dengan Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus, tetapi kita tidak menyangkal diri. Itu namanya mendukakan. Ya. Yang kedua, memadamkan roh. Kita menerima Roh Kudus, kita tidak melawan Roh Kudus, tetapi kita malas melayani, kita tinggalkan pelayanan. Itu memadamkan roh. Beda dengan menghujat. Kalau menghujat itu melawan, menentang, menghina, merendahkan Roh Kudus. Itu tidak akan ada pengampunan. Ya, maka hubungan kita dengan Roh Kudus itu harus tetap dipelihara, dijaga. Karena Roh Kudus itu yang memateraikan kita menjadi milik kepunyaan. Ya, sehingga kita layak disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung. Haleluya. Iya. Roh Kudus itu memateraikan kita. Iya. Sehingga kita layak disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung. Maka hargai berkat sulung yang Tuhan beri. Ya. Walaupun pada awalnya sebenarnya Israel itu yang disebutkan buah sulung. Tetapi kita ini dari luar Israel juga disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung yang menerima tanda meterai itu. Ya. Ada banyak orang-orang yang sebenarnya bukan anak sulung, tetapi menerima berkat sulung. Kalau mau menghargai berkat sulung itu, ini akan mendapat kemurahan. Kita mulai melihat dari Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, anak sulung adalah Esau. Ya. Tetapi Esau menjual hak sulungnya dan berkat sulung itu kepada Yakub. Ya. Yakub tangkap berkat sulung itu. Ya. Dia dapatkan hak sulung itu dan dihargai. Ya. Esau tidak menghargai ya, berkat sulung. Yakub menghargai. Walaupun sebenarnya dia bukan anak sulung. Tetapi karena dia menghargai ketika berkat sulung itu jatuh atasnya, Tuhan memberkati Yakub. Itulah Israel.
Anak Yakub 12. Anak sulungnya adalah Ruben. Yang paling bungsu adalah Benyamin. Di atas Benyamin, Yusuf. Ya. Ruben tidak menghargai kesulungannya. Sehingga hak sulung itu, berkat sulung itu jatuh kepada Yusuf. Dengan cara bagaimana Ruben merendahkan kesulungan itu? Dengan cara hidup dalam kenajisan. Merusak kekudusan. Kitab Kejadian 49. Kejadian 49. Demikian ayat yang ketiga. Iya. Ruben engkaulah anak sulungku. Ya, Yakub berkata, Ruben, engkau anak sulungku. Terus. Kekuatanku dan permulaan kegagahan. Terus. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Iya. Yang terutama dalam Ya. kehidupan. Jadi yang sulung itu sebenarnya menunjukkan kehebatan, kedahsyatan bapaknya. Kalau kita disebutkan yang sulung, jemaat sulung, seharusnya kita menunjukkan, menampilkan, memperlihatkan kedahsyatan, kehebatan, kuasa Tuhan kepada dunia. Haleluya. Kita ini kebanggaan Tuhan seharusnya. Kalau kita ini menjadi yang sulung, ya, seharusnya yang sulung itu, gereja sulung itu adalah kebanggaan Tuhan, kesenangan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang menyatakan kebesaran, kemuliaan Tuhan. Itu yang sulung. Ya, maka kalau seperti kebanyakan yang saya lihat di kalangan orang Batak, biasanya panggilan suami itu anak sulungnya. Ya, sama seperti Pak Saragini biasanya dipanggil Pak Roy. Ya, Pak Juntak ini dipanggil Pak Ira. Ya, Pak Siregar ini dipanggil Pak Ica. Kan jarang dipanggil Pak Melki kan? Ya, jarang. Ya, apalagi Pak Alpi, mana pernah dipanggil begitu? Pak Tere, mana pernah dipanggil Pak Tere? Ya. Saudaraku, anak sulung itu kebanggaan. Ya. Yang menyatakan kebesaran, kemuliaan Bapa. Seharusnya kita jemaat sulung, gereja sulung ini menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kita ini kebanggaan bagi Tuhan yang sulung. Maka Yakub berkata, Ruben anakku, ya engkau anak sulungku, engkau kekuatanku, permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Namun terus, engkau yang membual sebagai air, ya, tidak lagi engkau yang ya, terutama. engkau membual seperti air. Ya, tetapi sekarang engkau bukan lagi yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. ya, Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. terus, Dia telah menaiki ya, ratu. engkau telah melanggar kesucian, kata Yakub. Karena Ruben ini berzina. Iya, berzina. Ya. Maka Yakub berkata, engkau bukan lagi yang terutama. Kesulungan itu sudah hilang. Nanti itu turun kepada Yusuf. Kalau kita melihat dalam kitab Tawarik. Tapi coba kita lanjutkan dulu. Sekali lagi ayat 4 tadi. Ayat 4. Engkau yang membual sebagai air. Membual sebagai Tidak air. lagi engkau yang terutama. Ya. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Terus Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pertiduranku. Iya. Iya.
Jadi yang menonjol dari yang sulung itu kekudusan. Yang menonjol dari gereja yang sulung itu, jemaat sulung itu adalah kekudusan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Matrainya adalah setiap orang yang berkata Tuhan atau milik kepunyaan Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, hidup dalam kekudusan. Ya, nah kembali saya sampaikan saudaraku, ya tadi saya sampaikan ada banyak orang tidak menghargai kesulungan. Mulai dari Esau tidak menghargai kesulungan dan berkat sulung itu turun kepada Yakub. Yakub menghargai. Maka Yakub diberkati dan menjadi alat di tangan Tuhan. Anak Yakub ada 12, anak sulungnya Ruben. Tetapi Ruben tidak menghargai. Turun kepada Yusuf. Yusuf menghargai. Maka Yusuf dipakai Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan. Ya. Lalu Yusuf punya 2 anak yang lahir di Mesir. Yang pertama Manase, itu anak sulungnya. Yang kedua Efraim. Ya, tetapi sebelum Yakub mati, Yakub memberkati cucunya Manase dan Efraim. Berkat sulung itu ditaruh oleh Yakub kepada Efraim, bukan kepada Manase. Ya, itu kalau kita melihat dalam Kejadian 48 itu. Sehingga Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Bapak, yang sulung itu adalah ini, Manase." Ya. Yusuf berpikir, apakah karena bapakku ini sudah buta sehingga tidak bisa melihat? Ternyata Yakub menjilangkan tangannya begini. Manase di sini, di sebelah kanannya, Efraim di sini, sebelah kirinya, tetapi tangannya disilangkan. Yusuf berusaha untuk memutar tangannya. Yakub berkata, "Ya, aku tahu yang mana yang sulung. Tapi mereka ini kelak juga akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang hebat." Maka berkat sulung itu turun kepada Efraim, bukan kepada Manase. Tapi sayangnya Efraim tidak menghargai kesulungan itu. Ya, dia mendapat kesempatan menjadi sulung atau menerima berkat sulung. Efraim tidak menghargai. Beda dengan Yakub. Yakub menghargai, Yusuf menghargai, sehingga mereka ini diberkati dengan luar biasa. Tapi Efraim mendapat kesempatan untuk menerima berkat sulung, tetapi Efraim kurang menghargai berkat sulung. Banyak orang yang seharusnya bukan orang yang menerima berkat sulung, tetapi ketika mendapat kesempatan untuk diberkati dengan berkat sulung, maka hidupnya diberkati. Saya dan saudara sebenarnya bukan buah sulung, anak sulungnya Tuhan Israel. Tetapi kita diangkat menjadi jemaat anak-anak sulung. Kita mendapat kesempatan untuk menerima berkat sulung itu. Hargai. Haleluya. Jangan seperti Efraim tidak menghargai. Ya. Efraim bukan anak sulung, tetapi dia mendapat kesempatan untuk menerima berkat sulung itu. Sayangnya tidak dihargai. Kitab Hosea, saya kutip sebentar. Kitab Hosea. Haleluya. Hosea pasal 10 ayatnya yang ke-11 kita lihat dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, Ya. yang suka mengiring. Oh ya, terus. Dan aku ini menyayangi tempatnya yang elok. Terus. Aku memasang Efraim, Ya. Yehuda harus membaca. Terus. Yakub harus menyisir tanah baginya Ya, sendiri. bayangkan. Tuhan berkata, Efraim ini dulu, ya, begitu terlatih. Saya minta dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu.
Ya, dulu sangat terlatih, semangat, rajin. Ya, tetapi berubah. Ya, berubah. Ya. Justru nanti kalau kita melihat pada pasal berikutnya, dia berusaha untuk menutup-nutupi, membungkus kesalahannya. Ya, sudah. Hidup dengan kamuflase. Ya. Walau di awalnya Tuhan senang. Firman Allah yang hidup. Efraim adalah anak sapi yang sudah biasa mengiring gandum. Terus, Suatu pekerjaan yang mudah yang sangat disukai. ya, suatu pekerjaan yang mudah, yang sangat disukai. Ya, ia melakukannya dengan begitu mudah. Dia senang mengerjakannya. Terus, Aku belum pernah menaruh kuk yang berat ke atas tekuknya yang lembut. iya, tetapi, Tetapi sekarang aku akan memasangkan kuk kepadanya. iya terus. Hari-hari yang menyenangkan baginya sudah berlalu. Sudah berlalu terus. Yehuda harus membajak Iya. dan Yakub harus menyisir tanah. Iya, bayangkan. Artinya begini. Iya, bahwasanya dulu tanpa Tuhan taruh kuk perhambaan, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipukul, ia sudah melakukannya. Ya, tetapi sekarang harus dipukul dulu, baru mengerjakannya, baru taat. Maka dikatakan dulu aku nggak pernah taruh kuk, kata Tuhan. Ya, dulu nggak pernah dihajar, karena sebelum dihajar dia sudah taat. Bisa ditangkap? Karena banyak orang, saudaraku, ya dihajar dulu baru taat. Ya, atau terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian. Ya, Dahulu Israel seperti sapi muda yang terlatih. ya terlatih. Ya, terlatih baik terus. Dan yang suka mengiring gandum. Suka mengirik gandum. Ya, suka bekerja. Ya, terlatih. Kalau orang terlatih kan tidak disuruh kan? Ya, namanya pun sudah terlatih. Ya, jadi kalau hanya disuruh-suruh dulu, itu bukan terlatih. Ya, doa kau. Baru doa. Haleluya. Ya, baru. Ya. Kalau terlatih nggak disuruh doa-doa. Ya, kalau terlatih nggak disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Ya, kalau terlatih nggak disuruh mengerjakan sesuatu, dikerjakannya. Ya, itu kalau orang terlatih. Ya, maka Efraim ini dulu terlatih kata Tuhan, sehingga nggak perlu disuruh-suruh sudah taat. Ya, tetapi beda sekarang sudah berubah. Ya, kalau sekarang harus disuruh dulu, maka ku taruh kuk kata Tuhan. Terus, Aku tak perlu memasang gandar pada tengkuknya yang bagus. iya, nggak perlu dipasang gandar kuk perhambaan. Iya. Jadi kalau lembu itu kan harus dipasang kuk, baru ada lagi talinya kiri kanan, supaya dia mudah dikendalikan. Ya, kalau mau ke kanan tarik, kalau mau ke kiri tarik, kalau mau lari tarik dua-duanya. Ya, dulu nggak perlu kata Tuhan, sebab dia terlatih. Tetapi sekarang terus. Tetapi sekarang aku telah memutuskan untuk memaksanya bekerja berat. Iya, sekarang sudah kuputuskan untuk memaksa dia bekerja berat. Ya. Jadi kalau orang terlatih, ya, tidak dengan terpaksa, tidak. Mengerjakan sesuatu itu menjadi satu kesukaan, senang. Bukan hanya rela, tetapi dengan senang.
Haleluya. Melayani itu tidak hanya rela, tapi senang. Mengerjakan sesuatu itu tidak hanya rela, tapi senang. Berkorban itu tidak hanya rela, tapi senang. Ya, mengembalikan milik Tuhan itu tidak hanya rela, tapi senang. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu tidak hanya sekedar rela, tapi dengan senang. Itu kalau orang terlatih. Ya, dulu itu terlatih kata Tuhan. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang aku harus pasang kuk. Ya, dan aku harus memaksa dia. Ya, orang yang dipaksa itu adalah budak rodi. Ya, budak rodi. Kalau yang terlatih tidak. Ya, maka jangan sampai Tuhan memaksa kita. Haleluya. Ya, jangan sampai Tuhan memaksa. Jangan sampai Tuhan memaksamu untuk melayani. Jangan sampai Tuhan memaksamu untuk mengembalikan milik Tuhan. Jangan sampai Tuhan memaksamu untuk melakukan hal-hal yang rohani. Jangan sampai Tuhan memaksamu untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Jangan sampai Tuhan memaksamu untuk hidup jujur. Tapi lakukanlah dengan senang hati. Haleluya. Ya. Ini Efraim mendapat kesempatan untuk menerima berkat sulung, tapi tidak dihargai. Berubah setia. Nanti pada pasal berikutnya, ya justru Efraim ini dikatakan membungkus dosanya, menyimpan dosanya. Pasal yang ke-13 ayat 12. Ya. Kesalahan Efraim dibungkus, Ya. dosanya disimpan. Dosanya disimpan. Ya, kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya tiba ia tidak mau keluar dari kandungan ibunya. Efraim membungkus dosanya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan, aku berikan kesempatan untuk mengalami kelahiran baru. Tetapi Efraim tidak menghargainya. Ya, diberi kesempatan untuk mengalami kelahiran baru. Menjadi ciptaan baru. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Diangkat menjadi anak sulung. Tetapi tidak menghargai kesempatan. Ya. Saudaraku, berkat sulung ini akan meluputkan kita dari masa aniaya besar. Zaman antikristus. Ya. Aniaya yang sangat mengerikan. Ini hanya dapat kita hindari kalau kita menjadi anak-anak sulung, jemaat sulung. Supaya ketika Tuhan datang kita diangkat. Jangan sia-siakan kemurahan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri. Saya pernah menyampaikan kesempatan bagi kita di luar Israel hanya satu kali. Beda dengan Israel. Kalau Israel masih mendapat kesempatan 3 kali. Mereka sudah lewatkan 2 kali kesempatan. Dan hanya sekali kesempatan lagi. Dalam nubuatan Daniel itu sangat jelas dicatat. Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Dalam nubuatan, dalam penglihatan Nabi Daniel, firman Tuhan datang kepadanya, akan ada masa 7 kali 70 masa. 7 kali 70 masa.
atau 7 kali 70 tahun. Berarti 490 tahun. Iya. Saya ikuti sebentar. Kita Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Iya. 70 kali 7 masa 70 kali 7 masa. telah ditetapkan atas Perhatikan, bangsamu. satu masa itu sama dengan 1 tahun. Atau kita boleh langsung baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup saja. Terjemahan firman Allah yang hidup supaya lebih jelas. Demikian Tuhan telah firman. menentukan, iya, Tuhan telah menentukan 70 kali 7 masa iya, atau 190 tahun. Iya, penghukuman bagi Yerusalem dan bangsamu, terus, supaya dengan demikian mereka akan belajar menjauhi dosa, iya, maka kesalahan mereka akan dihapuskan, terus, kerajaan dengan kebenaran yang kekal akan dimulai, iya, dan tempat yang maha kudus iya, atau di dalam milik Allah terus, akan ditahbiskan kembali, iya. sebagaimana yang telah diberitahukan oleh para nabi. Ya, jadi Tuhan berikan kesempatan 490 tahun supaya mereka menyelesaikan dosa. Sehingga bait suci itu kembali, itu berfungsi dengan benar. Terus, sekarang, Dengarkanlah, ya, sejak saat dikeluarkannya perintah untuk membangun kembali Yerusalem, membangun Yerusalem kembali, terus, sampai saat kedatangan Dia yang diurapi, ya, terus, seorang raja ada 7 kali 7 masa, 7 kali 7 masa. 49 tahun, Ya, ditambah dengan 62 kali 7 masa, ya, atau 434 tahun. iya, terus, Jalan-jalan dan tembok-tembok Yerusalem akan dibangun kembali. ya, Sungguh pun masa itu masa yang penting. masa yang sulit. Jadi ada masa tadi 49 tahun tambah 434 tahun. Ya, terus, Sesudah 62 kali 7 masa itu, ya, atau 434 tahun, ya, yang diurapi akan dibunuh. yang diurapi, Yesus yang diurapi akan dibunuh. Terus, Padahal Ia sama sekali tidak bersalah, terus, dan kerajaannya masih belum terwujud. belum terwujud. Itulah kerajaan 1000 tahun damai di bumi nanti. Yesus sudah dibunuh, sudah terangkat ke sorga, tapi kerajaan 1000 tahun damai belum terwujud sampai sekarang. Haleluya. Terus, kemudian, Akan bangkit seorang raja, ya, dengan bala tentaranya, ya, akan menghancurkan kota dan bait Allah, menghancurkan Yerusalem dan bait Allah. Terus, Tetapi raja itu akan mati dilanda banjir. mati dilanda banjir. Terus, Dan sejak itu sampai pada akhir zaman, ya, banyak terjadi peperangan serta kesaksian. dan sejak bait suci dan Yerusalem itu ditaklukkan sampai akhir zaman ini banyak terjadi peperangan dan kesengsaraan. Ya, maka nanti akan masa yang terakhir muncul. Terus, Raja itu akan membuat suatu perjanjian dengan orang-orang untuk selama 1 tahun. Antikristus akan membuat perjanjian, ya, 7 tahun. Terus, tetapi, Tapi setelah menjalani setengah dari masa itu, ya, ia akan melanggar janjinya terus, dan melarang orang-orang Israel memberikan kurban-kurban persembahan kepada Allah. nah, pertengahan 7 tahun itu, maka nanti Antikristus akan melarang Israel untuk beribadah. Ya, sehingga nanti akan terjadi pertentangan, akan terjadi peperangan, dan itu akan dimenangkan oleh Antikristus. Antikristus akan kembali menguasai Israel. Ya, itu sampai kepada ayat 27. Coba ditampilkan dulu gambarnya. Gambar nubuatan Daniel. Gambar nubuatan Daniel. Iya. Supaya saya terangkan sebentar. Kesempatan yang diberikan Allah kepada Israel sebagai bangsa ataupun sebagai buah sulung 7 minggu, ya, ataupun 49 tahun, ya, itu masa kesempatan yang pertama Tuhan beri, yaitu pada masa nabi-nabi perjanjian lama. Setelah mereka pulang dari Babel, ya, ke tanah Israel, Tuhan berikan kesempatan 49 tahun membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali Yerusalem, bahkan juga membangun kembali bait suci. Bait suci yang dulu dibangun oleh Salomo itu sudah diruntuhkan oleh Raja Babel,
ya saudaraku, yaitu Nebukadnezar. Ya, bait suci dihancurkan, semua barang-barang berharga emas dari bait suci itu diambil, dan Israel ditawan. Setelah mereka dibawa kembali pulang, ya, pada zaman pemerintahan kerajaan Media Persia, ya, maka Tuhan pakailah Kores membawa bangsa Israel kembali, membangun tembok Yerusalem, membangun kota Yerusalem, dan juga membangun bait suci. Ya, 49 tahun. Setelah itu 434 tahun, 62 minggu, ini masa Tuhan berdiam diri antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Antara kitab Maleakhi, kitab yang terakhir perjanjian lama, sampai kepada kitab perjanjian baru. Lebih kurang 400 tahun atau 434 tahun Tuhan berdiam diri. Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu meninggalkan dosa, melepaskan dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Ya, saudaraku, ya. Lalu masa Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa di luar Israel. Anugerah hanya sekali. Ya, Israel sudah ada 2 kali kesempatan. 49 tahun mereka tidak hargai. Mereka sudah kembali, bahkan masih ada nabi-nabi yang berbicara seperti Maleakhi, tetapi mereka tidak menghargai kesempatan. Lalu Tuhan berdiam diri dengan tujuan supaya bangsa Israel mencari Tuhan, tetapi mereka tidak mempergunakan kesempatan itu. Lalu Tuhan membuka pintu anugerah kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Yesus datang ke dunia, tetapi Yesus yang diurapi itu tidak bersalah, namun dibunuh. Ya, dibunuh. Ya. Saudaraku, sekitar tahun 70 Masehi, Jenderal Titus itu menghancurkan kembali bait suci yang dibangun pada zaman Kores, lalu direnovasi oleh Herodes sehingga bait suci itu menjadi bagus. Tetapi Jenderal Titus meruntuhkan itu dan menghancurkan kota Yerusalem, ya, membakarnya. Dan akhirnya Titus karena berhasil merebut Yerusalem, akhirnya Titus juga menjadi kaisar pada pemerintahan Romawi. Ya, jadi bait suci itu sudah 2 kali dihancurkan. Sekali dihancurkan oleh Babel, sekali dihancurkan oleh Jenderal Titus. Kesempatan anugerah. Setelah zaman anugerah ini, ada 1 minggu atau 7 tahun masa kesukaran. Ya, masa kesukaran. Pertengahan 7 tahun ini, maka antikristus akan menguasai kembali Yerusalem. Tetapi sebelum itu dikuasai, jemaat anak-anak sulung dan juga buah sulung 144.000 itu sudah akan diangkat sebelum nanti antikristus berkuasa. Setelah itu diangkat, antikristus berkuasa. Kalaupun ada yang selamat, mereka selamat karena martir, mempertahankan imannya dengan disiksa sampai mati martir. Itu bukan lagi sulung, tetapi itu namanya buah susulan. Saya tidak sempat kutip lagi dari kitab, baik kitab Hosea maupun juga kitab Amos. Ya, kalau dalam kitab Amos itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Ya, sudah waktu penyelamatan, tetapi belum juga diselamatkan. Kondisinya seperti buah susulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya sampaikan, pergumulan, kerinduan, perjuangan supaya kita menjadi jemaat anak-anak sulung. Berjuanglah, terimalah Roh Kudusnya yang memateraikan kita, membaptiskan kita, memenuhkan kita, mengurapi kita. Jaga hubungan dengan Roh Kudus, peliharalah sampai Tuhan datang kembali. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini.
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.